Halo Sobat Belajar, kali ini kita akan mempelajari materi tematik kelas 5, tema 2 subtema 1 dengan judul Cara Tubuh Mengolah Udara Bersih. Berikut ini akan disampaikan intisari materi beberapa muatan pelajaran, yaitu PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, serta Seni Budaya dan Prakarya. Untuk mata pelajaran PPKN, kita akan belajar mengenai 3 pokok bahasan berikut ini. 1. Makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Makna dari tanggung jawab adalah siap menerima kewajiban atau tugas. Artinya ketika seseorang telah diberikan kewajiban atau tugas, seseorang tersebut harus menerima dan menjalankan tugas dengan sepenuh hati. 2. Tanggung jawab dalam menjalankan usaha. Melaksanakan usaha ekonomi dengan tetap menjalankan kewajiban sebaik-baiknya merupakan wujud tanggung jawab setiap warga masyarakat. 3. Melaksanakan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap orang mempunyai hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Bertanggung jawab berarti sadar akan hak yang harus diterima dan kewajiban yang harus dilakukan. Melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang merupakan wujud pelaksanaan tanggung jawab. Untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, kalian akan belajar tentang 1. Menemukan informasi pada bacaan. Informasi dalam teks bacaan dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu informasi tersurat dan tersirat. Informasi tersurat adalah informasi yang dapat dipahami dengan jelas karena sudah tertulis di dalam teks bacaan. Sedangkan informasi tersirat adalah informasi yang tersembunyi atau informasi yang tidak disampaikan secara jelas di dalam teks bacaan, sehingga untuk mencarinya kita membutuhkan kejelian dan ketelitian memahami keseluruhan isi bacaan. 2. Memahami teks menggunakan 5W+1H. 5W+1H adalah rumus yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk mencari inti pokok berita, mengembangkan berita atau sebuah cerita. 5W+1H adalah singkatan dari what, who, when, where, why, dan how, yang dalam bahasa Indonesia berarti apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. 3. Bentuk jawaban kata tanya. Kata tanya harus digunakan dengan tepat agar informasi diperoleh dapat sesuai seperti yang diharapkan. Untuk dapat menggunakan kata tanya dengan baik, kamu perlu memahami bentuk jawaban dari masing-masing kata tanya. Misalnya, bentuk jawaban untuk kata tanya, apa adalah benda atau sesuatu, pengertian, maupun penjelasan tentang hal yang ditanyakan. Bentuk jawaban untuk kata tanya, kapan adalah waktu kejadian terjadinya sebuah peristiwa atau kejadian yang dapat berupa jam, hari, tanggal, bulan, atau tahun. Untuk mata pelajaran IPA, kalian akan mempelajari materi berikut ini. 1. Sistem dan alat pernapasan pada hewan. Hewan mempunyai alat pernapasan yang berbeda-beda. Macam-macam alat pernapasan hewan adalah paru-paru, insang, kulit, dan trakea. Pernapasan pada burung. Burung bernapas dengan paru-paru. Alat pernapasan burung adalah lubang hidung, tenggorokan, paru-paru, dan pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara berfungsi untuk membantu pernapasan pada waktu terbang, memperkeras suara, dan meringankan tubuh. Pernapasan pada serangga. Serangga bernapas dengan trakea. Trakea adalah pembuluh-pembuluh halus yang bercabang yang memenuhi seluruh bagian tubuh serangga dan bermuara pada stigma. Stigma adalah lubang, corong, yang terletak di sisi tubuh bagian kanan dan kiri. Stigma berfungsi sebagai jalan keluar dan masuknya udara. 2. Organ pernapasan manusia. Organ dalam sistem pernapasan pada manusia adalah hidung, tenggorokan, trakea, alveolus atau gelembung paru-paru, dan paru-paru. 3. Mekanisme pernapasan pada manusia. Bernapas adalah kegiatan menghirup oksigen ke dalam tubuh dan menghembuskan karbon dioksida dari dalam tubuh. Kegiatan bernapas membutuhkan kekuatan otot. Otot pernapasan utama adalah diafragma.
Saat kita menghirup udara, diafragma akan berkontraksi menjadi lebih datar. Saat itu paru-paru membesar untuk dapat menampung udara yang kita hirup. Saat kita menghirup udara, otot-otot tulang rusuk mengangkat tulang rusuk kita sehingga paru-paru membesar. Sebaliknya, saat membuang napas, otot diafragma akan relaksasi dan otot tulang rusuk mengendur. Paru-paru mengkerut lagi ke ukurannya yang lebih kecil dan mengembuskan udara pengap berisi karbon dioksida. Untuk mata pelajaran IPS, kalian akan belajar tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia sangat beragam, tentu kegiatan ekonomi yang dilakukan pun berbeda-beda. Berikut ini beberapa kegiatan ekonomi penduduk Indonesia. 1. Pertanian. Pertanian merupakan kegiatan ekonomi yang telah lama dilakukan sebagian besar penduduk Indonesia. Itulah sebabnya, Indonesia sering juga disebut sebagai negara agraris. 2. Perikanan. Perikanan merupakan usaha pemeliharaan, pembudidayaan, dan penangkapan ikan. Indonesia kaya akan potensi perikanan. Selain memiliki laut yang luas dan garis pantai yang panjang, Indonesia juga memiliki sumber air di darat yang melimpah. 3. Peternakan. Usaha pembudidayaan hewan-hewan darat yang diperlukan oleh manusia, baik untuk dikonsumsi, maupun untuk tujuan lainnya dinamakan peternakan. Peternakan meliputi usaha pemeliharaan dan pembiakan hewan ternak. 4. Perindustrian. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi menjadi barang yang bernilai tinggi. 5. Perdagangan. Perdagangan dilakukan untuk menyalurkan dan memasarkan barang jadi dari produsen pada konsumen. Untuk mata pelajaran seni budaya dan prakarya, kalian akan belajar tentang tangga nada mayor dan minor. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Misalnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dalam seni musik, tangga nada dibagi menjadi dua, yaitu tangga nada diatonis dan pentatonis. Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang mempunyai dua jarak tangga nada, yaitu 1 dan setengah. Nada-nada pada piano dan organ termasuk sistem diatonis. Tangga nada diatonis ada dua macam, yaitu tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Tangga nada mayor adalah tangga nada diatonis yang susunan nada-nadanya berjarak 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Tangga nada minor adalah tangga nada diatonis yang susunan nada-nadanya berjarak 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Nah, sobat belajar, demikian intisari materi tematik kelas 5 tema 2 subtema 1. Selamat belajar.